Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsul rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerhana bulan dan matahari adalah kejadian alam biasa dan terjadi secara rutin setiap tahunnya. Peristiwa ini ditampakkan Allah agar manusia semakin yakin bahwa Allah bisa melakukan apa saja terhadap benda-benda raksasa di angkasa, apalagi terhadap makhluk kecil manusia. Segala sesuatu di alam raya, termasuk benda-benda angkasa, berada sepenuhnya dalam genggaman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 1. Sekarang kita hidup di era modern dan ilmiah. Gerhana bulan dan matahari bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak takhayul lagi. Jangan ada lagi di antara kita yang beriman masih berpikiran bodoh atau jahiliyah dan primitif. Dulu pada zaman Nabi SAW, gerhana terjadi bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim di usia 16 bulan. Putra Nabi Muhammad SAW hasil pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Masyarakat saat itu menganggap gerhana terjadi akibat kematian Ibrahim. Nabi SAW kemudian menegaskan bahwasanya gerhana matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah dan terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Nabi SAW lalu menambahkan, jika kalian melihat keduanya, gerhana matahari dan bulan, berdoalah dan sholatlah. Jangan ada di antara kita yang masih memiliki kepercayaan seperti kepercayaan sebagian orang Vietnam, Cina, Amerika, dan Jawa yang memandang gerhana terjadi karena adanya katak besar, anjing mistis, beruang, atau serigala, atau naga, atau puterakala, atau buto yang memakan matahari atau rembulan. Masyarakat lalu memukul panci, lesung, alat penembuk padi, bahkan membunyikan mercon agar makhluk jahat tidak menelan matahari atau bulan. Sebagai orang yang hamil juga bersembunyi di kolong apa saja agar bayinya tidak berwajah hitam atau cacat fisik lainnya. Jangan juga percaya seperti orang-orang India yang berpuasa ketika terjadi gerhana, sebab semua makanan yang ada pada hari itu dipercaya berubah menjadi racun. Atau seperti orang Jepang yang menutup semua sumur sebab gerhana menebar racun ke bumi. Sekali lagi, sebagai orang yang beriman, hapuslah kepercayaan sesat bahwa gerhana merupakan pertanda adanya macam-macam bencana sesuai dengan bulan terjadinya. Apakah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sebagainya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah langit setiap hari. Jangan hanya memandang daratan bumi dan laut. Itulah perintah Al-Quran. Lihatlah matahari, bulan dan bintang sampai sekarang belum diketahui jumlahnya. Semuanya digerakkan Allah dengan teratur. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urujunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Bagaimana bisa terjadi pergantian waktu siang dan malam? Ya, karena Allah menciptakan matahari yang bersinar dan terus
berputar sambil berjalan menuju tempat yang ditetapkan Allah. Matahari dikelilingi planet-planetnya, termasuk bumi yang mengelilingi matahari selama 365 hari per tahun. Bumi juga dikelilingi sebanyak 12 kali putaran selama 354 hari per tahun. Hitungan gerak matahari tersebut tidak bisa dipercepat untuk menyamai gerak bulan, sebab masing-masing berjalan melalui garis edarnya masing-masing. Semuanya diatur oleh Allah secara teliti dan seimbang, sehingga tepat pada tempat edarnya. Oleh karena itu, gerhana matahari 1000 tahun yang akan datang pun sudah bisa dihitung sekarang. Perputaran matahari dan bulan itulah yang menyebabkan terjadinya pasangan waktu siang dan malam yang amat kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita. Perhatikan matahari yang bobotnya 1 juta lebih berat dari bumi itu digerakkan Allah dengan kecepatan 12 mil per detik. Allah benar-benar maha perkasa, maka optimislah. Apa sulitnya bagi Allah memutar keadaan kita yang sekarang sakit, terpuruk, dan menderita dirubah Allah menjadi sehat, kaya, dan bahagia? Tapi waspadalah, apa susahnya bagi Allah jika Allah berkehendak memecah langit, menurunkan hujan batu, dan menenggelamkan bumi jika terus-menerus melakukan dosa dan tidak segera bertaubat. Hentikan memakan uang rakyat, hentikan berbisnis narkoba, hentikan miras, judi, perzinaan, homo dan lesbian. Hentikan provokasi, kebencian dan konflik di antara kita. Menghancurkan manusia dalam semenit lebih mudah bagi Allah daripada memutar planet raksasa di angkasa. Silahkan pergi ke tengah laut, lalu lihatlah ke atas, saksikan bagaimana kebesaran Allah dan betapa semua benda di langit itu tunduk kepada ketentuan Allah. Tirulah benda-benda raksasa di langit yang semuanya tunduk, bersujud dan bertasbih kepadanya. Pujilah Allah, Tuhan yang menciptakan matahari dengan jarak sejauh 90 juta mil dari bumi, bulan dan bumi sejauh 240.000 mil, dan jarak planet terjauh sekitar 40 kali jarak antara bumi dan matahari. Sebagaimana kita ketahui, kecepatan cahaya adalah 186 mil per detik. Sebagaimana kita ketahui, kecepatan cahaya adalah 186.000 mil per detik. Bertakbirlah untuk mengagungkan Allah yang menciptakan bintang raksasa di langit. Yang terlihat dari bumi hanya berupa titik cahaya, itu ternyata jarak sejauh 104 miliar mil. Sebesar apapun kumpulan bintang di langit, ia hanya sebuah debu di alam semesta yang maha luas. Lalu kita makhluk sekecil apa? Allahu Akbar. Mengapa matahari bersinar terang? Ya, karena ia terbakar. Maka jika kita ingin bersinar di kemudian hari, kita harus terbakar hari-hari ini. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jika kita berharap bisa mencerahkan dan membahagiakan manusia, mulai sekarang berputarlah, bergeraklah dan lakukan segala hal dengan maksimal untuk berprestasi. Sekarang lihatlah bulan. Di hari pertama, dia dapat terlihat di ufuk barat berbentuk sabit setelah matahari terbenam. Besoknya lebih besar dan berpindah tempat pada posisi lebih atas hingga puncaknya saat purnama. Setelah purnama, secara perlahan bulan mengecil kembali di ufuk timur seperti mayang kurma yang tua dan layu. Itulah peringatan tentang kehidupan kita. Kita dulu kecil dan lemah, lalu dewasa dan perkasa. Nah, bersiaplah, kita akan kembali lemah seperti masa kecil kita. Gerhana ini mengingatkan kita tentang bulan, bumi dan matahari. Jadilah matahari yang menyari manusia tanpa pandang bulu. Jadilah bulan purnama. Meskipun bulan tidak memiliki sumber sinar sendiri, ia terus-menerus memantulkan sinar matahari untuk menerangi kegelapan di tempat yang terjauh pun di tengah malam. Jadilah manusia pengusir kesedihan, dengan sebaliknya menjadi perusak kebahagiaan dan kedamaian. Jadilah muslim yang dinamis, bergerak, berusaha tanpa henti untuk menjadi muslim yang berprestasi. Tetaplah berada di jalan yang benar, tidak menyimpang dari jalur yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti matahari dan bulan yang terus berputar dengan cepat dan tepat pada garisnya masing-masing.
Hadirin yang terhormat, semoga khutbah Gerhana ini menambah semangat introspeksi sekaligus memacu diri kita untuk berprestasi dan lebih dekat kepada Allah Rabbul Izzati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar.